Ya, ketemu lagi dengan Pak Wayan Sunetra di pembelajaran prakarya. Hari ini kita akan membahas pelajaran prakarya kelas 9 semester 1, yaitu tentang kerajinan bahan keras. Ya, kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa tersebut termasuk kerajinan bahan keras. Ya, lanjut. Produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Yang pertama, kayu. Kerajinan kayu atau woodcraft merupakan produk yang sudah lama ditekuni pada masyarakat atau oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, setiap daerah memiliki motif kayu atau corak ukir kayu yang mempunyai nilai keindahan dan keunikan tersendiri. Ya, ini salah satu kerajinan terbuat dari kayu. Itu kayu jati, dia berupa topeng, miniatur perahu yang diproduksi dari bahan kayu pula. Ya, di samping itu banyak pula yang kerajinan-kerajinan yang kita jumpai yang terbuat dari kayu di sekitar kita, misalnya meja, lemari, dan sebagainya. Ya, kedua, ranting kayu. Ranting kayu merupakan bagian pohon kayu yang bercabang dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Kedua, teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari ranting kayu adalah konstruksi atau constructing. Jadi salah satu kerajinan terbuat dari ranting kayu. Ya, kalian juga bisa lihat mungkin daerah atau di lingkungan sekitar kalian ada contoh-contoh karya yang terbuat dari ranting kayu seperti hiasan dinding, meja, kursi. Ya, itu bisa dijadikan atau dimanfaatkan menjadi meja dan kursi. Ya, tadi kita sudah bahas tentang bahan keras dari kayu, kita lanjut ke bambu. Ketersediaan bambu tidak akan habis selama kita selalu menjaga dan melestarikannya. Bambu yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah karya adalah bambu yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Intinya bambu tersebut sedang-sedang ya. Ya, ini salah satu kerajinan yang terbuat dari bambu. Misalnya bonggol bambu yang diempatkan menjadi sebuah kerajinan seperti bingkai foto. Kemudian hiasan lampu yang diproduksi dari bahan bambu. Oke, kalian bisa praktekkan nanti setelah pembelajaran ini kita selesaikan. Ya, yang keempat yaitu rotan. Rotan merupakan jenis tanaman pinang-pinangan yang hidup memanjat atau merambat dan tumbuh baik di alam tropis. Yang kedua, bagian dari tanaman rotan yang paling banyak dimanfaatkan untuk membuat karya adalah batangnya. Mungkin kalian sudah sering melihat rotan, mungkin secara langsung maupun di media sosial. Ya, ini salah satu kerajinan yang terbuat dari rotan. Ya, kursi yang terbuat dari bahan rotan memiliki kesan ringan, unik, dan dinamis. Sebuah tas yang diproduksi dari anyaman rotan. Mungkin di rumah atau di sekitar kalian yang pernah melihat kerajinan yang terbuat dari rotan tersebut. Ya, lanjut yang kelima yaitu tempurung kelapa. Mungkin kalian tidak asing lagi mendengar kata tempurung kelapa. Buah kelapa yang telah diambil dagingnya akan menyisakan sebuah tempurung dan serabut yang dapat dijadikan sebuah kerajinan.
Ya, ini salah satu kerajinan yang terbuat dari tempurung kelapa. Misalnya, tempurung kelapa yang disusun menjadi sebuah lampu hias. Kemudian, tempurung kelapa dijadikan sebuah peralatan minum yang unik dan terlihat alami. Nah, mungkin di sekitar kalian ada kerajinan-kerajinan yang terbuat dari tempurung kelapa, misalnya lampu hias, peralatan minum atau hiasan dinding juga bisa dimanfaatkan tempurung kelapa untuk membuat hiasan dinding. Ya, kita lanjut ke B. Karakteristik bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan produk kerajinan yang memiliki fungsi hias. Yang pertama, kayu. Untuk mengolah kayu menjadi barang kerajinan, biasanya teknik yang digunakan adalah memahat atau carving. Ya. Memahat, mungkin kalian sudah pernah lihat orang memahat, sering disebut dengan carving. Teknik carving adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan melalui proses pengambilan bagian-bagian dari bahan yang tidak diperlukan pada material yang dipahat. Jadi, beberapa kayu yang sudah dibelah untuk industri mebel. Ya, bisa dibuat seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Ini seorang perajin yang memanfaatkan kayu limbah mebel untuk dijadikan kerajinan hiasan ukiran. Jadi limbah kayu yang diolah menjadi sebuah miniatur kereta api. Kemudian kayu sisa limbah yang diproduksi menjadi tempat telepon genggam dengan bentuk biola. Jadi, kalau kita sudah kreatif, barang limbah pun bisa dijadikan sebuah atau menjadikan sebuah kerajinan. Ya, yang kedua, bambu. Kerajinan anyam bambu banyak dijadikan untuk digunakan tikar, dinding rumah tradisional, dan sebagainya. Kemudian, produk seni kerajinan anyaman bambu dapat diolah dengan peralatan yang masih sederhana menggunakan gergaji dan catut bersumut benda. Ya, ini perajin yang sedang membelah bambu menjadi bilah-bilahan yang lebih kecil dan menghaluskannya. Ya. Perajin yang sedang menganyam kerajinan berbahan dasar bambu. Ya, bambu itu bisa dianyam juga ya, seperti membuat keranjang. Kalau di Bali sering disebut dengan kebun atau besek. Ya, lanjut ke rotan. Tahapan pengolahan rotan dimulai dengan penggorengan, penggosokan atau pencucian, pengeringan, pengupasan atau pemolesan atau pemutihan, pengasapan, pelurusan atau pembengkokan dan pengawetan. Ya, rotan yang sudah diolah dan siap untuk digunakan menjadi bahan baku sebuah kerajinan dan seorang yang melakukan proses penganyaman rotan untuk membuat sebuah kursi. Ya, rotan itu bisa dijadikan barang kerajinan seperti kursi, hiasan dinding juga, sebagai tas juga, ya, dan sebagainya. Ya, lanjut yang keempat, tempurung kelapa. Pengolahan kerajinan dari tempurung kelapa dimulai dengan buah kelapa yang dikupas terlebih dahulu dengan cara memisahkan antara sabut kelapa dan tempurungnya. Kemudian pengolahan tersebut dapat dilakukan dengan cara manual menggunakan parang. Ya, ini tempurung kelapa yang sudah tidak kepakai dapat dijadikan bahan dasar daripada kerajinan yang fungsional sekaligus estetik. Yang C. Pengemasan produk kerajinan dari bahan kayu.
bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Ya, kerajinan yang berukuran relatif besar, sebagian besar tidak dikemas. Kerajinan yang berukuran kecil, agar penampilannya menarik, produknya dikemas tujuannya agar terlihat anggun, estetik, dan tahan lama. Ya, seperti sebuah bingkai yang disusun ya, atau disusun dari susunan bambu vertikal yang dirajut dengan tali.